Jadi intinya bukan ketika saya memutuskan keluar, waktu itu saya bilang sama teman-teman di BPC juga, saya keluar gara-gara saya salah posisi, dalam arti mungkin saya terlalu agresif di awal, ya. Jadi sehingga misalnya saya mengalokasikan, misalnya anggap aja misalnya 100 juta ya, saya udah masuk 90 juta, misalnya seperti itu. Jadi saya nggak punya power lagi untuk averaging down. Nah makanya dari situ ya udah saya mending keluar dulu untuk benerin psikologis juga kan. Kemudian saya lagi. Jadi kalau saya seperti itu. Oke. Kalau Mas Bekti gimana Mas, pengalaman yang kayak begini nih, yang di luar ekspektasi, kita udah expect cakep nih bakalan cuan gede, tiba-tiba jong. Ya, goto. Oh iya. Jadi kita goto itu kan paling gede volumenya, maksudnya enak tuh kalau kita mau masuk dengan duit yang agak gedean, enak. Tetapi kadang ya seperti itu, terlalu banyak tarikan kanan kirinya. Pusing kadang aku juga mikir udah coba HK, udah coba ganjel, tidak sesuai ekspektasi, ya sudah mau nggak mau juga harus banting diri dan cut loss gede ya, ngalamin juga Ci. Seperti itu sih Ci. Kalau untuk yang lainnya aku memang tidak terlalu banyak simpen saham dan aku memang lebih ke scalping ya. Jadi disiplin aku seringnya tiap sore itu bersih. Jadi nggak ada yang terlalu kayak misalnya nih malam ada perubahan apa, Dow Jones gimana, harga komoditas gimana, aku nggak terlalu panik banget karena aku selalu seringnya tiap sore itu bersih. Cuman kalau ada saham-saham yang kadang tuh masih arah atau mungkin kayak menurutku masih bagus yang aku simpen, itu pun paling esoknya udah aku jual lagi gitu. Oke. Jadi biasa kalau misalnya yakin bagus, kalau belinya sore berarti cuma nyimpen 1 hari gitu ya Mas Bekti, jarang disimpan 2 hari gitu, 3 hari? Jarang. Aku paling ya 2 hari mungkin ada sih. Misalnya nih kayak cuan, waktu itu kan arah berjilid-jilid berhari-hari tapi kan tiap hari ada transaksi nggak yang arah lock gitu ya. Itu ya tetap aku jual dulu walaupun sorenya kok agak udah mau arah, aku kadang sikat lagi, dah ambil barang lagi gitu. Jadi tiap hari selalu punya barang gitu. Oke. Nah kalau M-nya gimana nih yang kayak tadi tuh, yang tiba-tiba di luar ekspektasi terus berubah? Ya banyak ya Ci, kayaknya belakangan yang kayak foreign akumnya bagus tapi masih jatuh. Contohnya kayak kemarin tuh Akra aku kena Ci. Aku spare Akra tuh jauh gitu. Jadi aku beli average di atas, average lagi di bawah, ujung-ujung loss. Wah itu agak sakit karena itu nutupin profit yang udah aku ambil dari saham-saham sebelumnya. Kayak BRIS aku sempat dapat, BRI sempat dapat, lalu kayak saham-saham Colbert sempat dapat juga, tapi ujung-ujung kena loss lumayan dalam di Akra. Nah akhirnya yang aku temuin tuh kayak kalau seandainya kita masuk dana gede, menurutku siapapun itu pasti psikologisnya rusak kalau kita nggak bisa kendaliin harganya. Jadi kayak gue punya 1M, terus gue masuknya 1M dan gue nggak bisa kendaliin harganya gitu, cuman ngikutin market, itu pasti psikologis rusak. Kayak minus 3% kita takut gitu. Tapi kalau aku masuk 1M di saham yang even I know that ini sellernya udah terbatas gitu, ini demandnya nih masih kenceng gitu, jadi even minus 5% dengan uang 1M pun aku tenang. Dan itu yang aku temuin kayak di kiri kanan siapapun pasti punya psikologi sama mental yang sama. Jadi kayak kalau saatnya kita masuk dalam porsi gede dan kita bisa kontrol buyernya dan dana kita bisa nahan seller-sellernya, nah itu kita bakal jauh lebih confident. Jadi makanya kayak aku sih belum pernah ya kayak all in di satu emiten blue chip contohnya, dan itu kayak habis itu dibiarin flow jalan terus tuh belum pernah. Dan soalnya kayak kalaupun kita dapat rally 20%, ya mungkin itu 20% atau 30% dari porto doang. Nah sisanya masih terpecah di tempat-tempat yang lain. Iya. Oke, ini banyak banget sebenarnya teman-teman yang nanya ada tips dan trik. Aku bilang nanti ya untuk tips trik dari para suhu kita nanti ya. Makanya sabar nungguin sampai akhir nih, masih banyak banget yang seru-seru yang akan di-share. Jadi kalian bisa kayak ya mungkin bisa ngambil juga sedikit idea untuk trading style-nya kayak gimana gitu loh. Nah terus ini yang biasa mungkin paling banyak orang nanya, biasa kalian itu trading pakai apa? Pakai chart, pakai news, pakai info, atau pakai feeling? Mungkin kayak biasa Om Ben dulu silakan. Saya dulu itu punya pengalaman kalau ngomong info dan news ya. Tahun lalu itu saya itu mengalami loss terbesar saya gara-gara info dan news. Jadi bukan berarti saya mengabaikan info dan news ya, tapi dari situ saya belajar bahwa
kalau kita dapat info, kita dapat news, ya kita nggak boleh berpatokan kepada news dan info itu 100%. Karena kan saya pernah bilang ya, info itu bisa bohong, tapi inflow nggak pernah bohong. Ya, inflow dalam situasi nggak pernah bohong. Tapi biasanya begini, dari pengalaman saya yang dulu ya, karena udah yakin nih, orang ini bilang nih, si A si B ini bilang ya, orang yang punya info, yang orang bukan orang sembarangan ini bilang ini bakal begini. Itu 100% tapi gara-gara kita percaya itu kita saya mengabaikan yang namanya TA, saya mengabaikan yang namanya inflow-nya, outflow-nya saya mengabaikan gara-gara terlalu berfokus pada info itu. Nah, itu malah membuat loss. Dan akhirnya saya udah sadar, oke lah, saya udah kapok dengan begitu. Sekarang kalau ada info, ada news yang saya terima, saya tidak langsung menolak mentah-mentah, enggak, saya terima, tapi saya olah dengan apa? Dengan, kalau saya kan memang pakai chart ya, saya pakai chart dan saya gabungkan antara TA dengan inflow-nya itu ya, dengan foreign flow atau dengan dana big money yang masuk seperti apa. Nah, dari situ saya bisa melihat, oke lah, ketika infonya ini, saya sekarang begini, infonya itu mau bener mau salah saya udah bodo amat. Tapi yang penting ketika saya melihat sebuah chart, ya sebuah saham, ada penentuan risiko di sini, saya lihat broker summary-nya dan lain sebagainya, saya analisa, saya beda 1%, ada average buy di sini, big player-nya. Nah, itu yang membuat saya memutuskan, oke lah, infonya begini, yang saya lihat begini, match nggak? Oke, kalau match ya udah, let's go. Aku akan berani nge-hold ya sampai ada outflow yang besar atau ada break pattern dan lain sebagainya. Nah, itu yang saya pakai. Jadi saya ambil semuanya ya, dari info, dari chart. Nah, saya gabungkan, saya combine. Kemudian saya siap nggak menerima resikonya? Kan kebanyakan dari trader kan begini ya. Kalau cuan kan pasti kita semua siap ya. Kalau cuan siap. Ya, misalnya, ada info nih, saham IPOA ini bakal arah 8 kali misalnya. Wah, oke lah, 8 kali langsung semua jual, apapun juga masukin, kan begitu kan biasanya teman-teman trader kan. Nah, cuma pahami resikonya. Kalau seandainya nggak jadi, tapi malah ARB, nah kita siap nggak dengan resiko loss-nya itu? Kalau kita udah siap ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kebanyakan kita nggak siap. Karena kita hanya siap dengan cuannya aja. Ya, kita sampai makanya itu saya bilang, dari info itu saya langsung udah mikir, wah, saham A ini bakal naik misalnya dari harga 100 ke 500, waduh 5 kali. Sudah manusia kan udah berasumsi ya, udah mikir macam-macam, waduh, saya masukin misalnya, masukin 1M, wah nanti jadi 5M dan lain sebagainya. Jadi kan dalam pikiran kita udah ngebayangin yang enak-enak. Nah, itu terkadang mengabaikan semua resiko yang ada. Itu yang berbahaya. Dan itu yang dari pengalaman saya itu yang menyebabkan loss terbesar saya itu gara-gara begitu. Jadi bukan gara-gara saya gagal mengatasi, tapi saya gagal menerima inputan itu sehingga muncul euforia, muncul FOMO yang nggak bisa saya kendalikan. Berbahaya. Seperti itu kalau dari saya, Cik. Oh iya, tapi ini kalau Om Ben itu ngefilter inflow itu sore, Pak, lihat dari broker summary atau ada technical chart yang bisa ngedetect spike volume atau apa gitu? Ya, kalau biasanya kalau di jam trading kan yang kita bisa lihat adalah chart kan, nggak bisa kita lihat, misalnya cuma paling chart sama lihat trade book-nya dan lain sebagainya. Nah, itu memang kalau melihat seperti itu kan kita masih 50-50. Dalam arti karena kita kan ditutup ya, kita nggak tahu siapa yang beli, siapa yang jual kan. Memang ada volume besar, tapi dari volume besar itu tuh volume jualan atau volume beli kan kadang-kadang kita agak bias kan, apalagi kalau saham-saham yang memang saham-saham besar ya, saham-saham big cap seperti itu kan memang agak susah terkadang. Nah, itu yang saya lakukan ya, saya lihat dari chartnya aja. Oke lah, let's say saya menganggap ini ada inflow masuk lah, bukan jualan. Oke, seperti itu. Nah, saya lihat di chartnya penentuan resikonya di mana. Nah, itu yang saya lihat. Nah, setelah saya memutuskan, resikonya saya siap nanggung, saya masuk dulu karena lihat TA-nya, lihat volumenya seperti itu. Nah, nanti end of day-nya saya penasaran dong, hari ini yang terjadi apa. Nah, saya combine-kan, saya cek lagi di broker summary dan lain sebagainya. Ternyata memang hari ini ada broker-broker besar yang ngeborong, broker retailnya ternyata jualan. Nah, ini kan membuat saya, oke lah, mantep lah ya. Jadi let's go. Besok mau misalnya mau averaging up atau mau nambah porsi kan nggak ada masalah. Cuma memang yang saya lakukan ketika saya memang masih tes seperti itu ya, saya hanya masuk sejumlah dana yang saya siap untuk resikonya. Karena kan kita beli kucing dalam karung, Mas Yan, ini kan kita nggak ngerti kan, apalagi saya bukan penganut fundamental ya, jadi hanya melihat price action dan lain sebagainya seperti itu. Oke. Kalau Mas Bekti gimana, Mas?
Gimana? Kalau saya pribadi sih, Ci, aku melihat karakteristik sahamnya ya. Nah, kebetulan di sini nih, tapi ini jujur saya nggak bisa dipakai buat patokan ya. Karena kan saya itu lebih suka saham yang volatil dan di mana aku tuh lebih suka scalping pendek. Jadi aku jujur nih, mungkin beda sama Mike ya. Mungkin Mike beli Astra, kemudian BRI. kayak apa, Telkom yang gede-gede kan. Aku hampir jarang gitu. Itu pun kalau beli paling cuman kemarin pas berburu dividen aja, dan ada yang UNDR juga ujung-ujungnya dividen trap juga karena nggak dapat apa-apa gitu. Nah, kalau aku pribadi lebih suka nih, jadi aku golongkan, aku masuknya tuh saham-saham yang kecil yang volatil atau saham-saham yang IPO. Jadi di sana yang tak butuhin memang semacam, cuman aku memahami bid offer, kemudian aku juga lihat tuh semuanya di transaksi negonya, di transaksi blok sahamnya kalau sore udah closing, ada arus asing enggak dan lain sebagainya. Aku mengamati dari situ. Nah, dari situ pun aku juga cuman sekedar mengamati, tapi aku harus punya prinsip, yaitu disiplin. Karena ujung-ujungnya kalau aku itu mau masuk di situ, aku ingat aku tuh harus cuman mainnya cepet dan aku harus disiplin. Jadi kalau cara aku cuman seperti itu aja sih, gitu. Oke. Berarti lihat dari pergerakan market ya, overall gitu ya Mas Bekti ya. Iya. Okay. Dan aku pribadi misalnya kalau emang pas nggak punya waktu ya aku nggak mau trading. Iya gitu. sih, benar. Berarti emang ya kita mengandalkan diri kita sendiri kalau gitu ya, bukan mengandalkan info dari luar, semuanya nggak begitu, mungkin nggak begitu cocok dengan style Mas Bekti ya. Iya. Oke, kalau Emnya gimana Emnya? Kalau pengalamanku pakai info selalu ngaco, Ci. Mungkin rate pakai info itu cuma 10% kali ya. Jadi aku selalu masukin info itu sebagai watchlist doang. Jadi lu mau cerita sebulis apapun, mau se-insider apapun, mau se-A1 apapun, itu kayak oke, gue denger doang gitu. Jadi watchlist doang. Syukur-syukur naik ya. Kalau naik pun itu most likely ketika aku udah di dalam itu bukan karena info itu, tapi mungkin karena info itu lalu kemudian aku screening berdasarkan data-data yang menurutku make sense. Nah, data yang make sense menurutku pertama adalah foreign flow. Mungkin broker-broker kakak yang ngumpulin. Lalu ketiga kayak selalu ada rejection di bawah. Nah, rejection di bawah ini tuh kayak sekarang kan banyak nih, Ci ya. Saham-saham yang kayak dia break support gitu. Kemudian naik lagi gitu. Iya, banyak false break. Banyak. False break ini kayak ya kebanyakan setelah aku coba analisa ya ternyata kebanyakan memang banyak market maker ataupun big player yang ingin dapat lebih gede di bawah gitu, karena mereka sendiri mungkin saya bisa salah, mungkin mereka sendiri nggak confident untuk naikin saham mereka terlalu tinggi karena takut guyuran yang muncul dari foreign gitu. Ya nggak ada yang ikut, takutnya kalau tertinggi nggak ada yang ikut, nggak ada yang berani beli gitu. Coba lihat saham yang naiknya tinggi-tinggi, banyak nggak partisipasi retail? Enggak rupanya. Iya, kayak Imas, makernya naikin sendiri. Tuh kayak Imas iya kan, nggak biasa kan kelihatan akum dulu atau ada tiba-tiba jebret aja keluar berita, sebenarnya beritanya juga nggak terlalu signifikan ya untuk merubah fundamental. Iya, tapi harganya bisa naik sampai berapa kali ya, 2 kali lipat dalam waktu sangat singkat ya, dan volumenya pun sebenarnya nggak yang gede-gede banget, tau ngunci arah gitu. Iya, emang tahun ini menurut aku banyak kayak info, aku rasa bukannya infonya yang nggak akurat, mungkin sebagian ada nggak akurat, tapi sebagian juga yang kayaknya mereka juga, aku berasa kayak mereka nggak berdaya gitu untuk narikin, kayak coba kok nggak ada yang ngikut, terus mungkin narik, wah kagak bisa keluar nih, jadi kayak kebanyakan barang, bensinnya habis, terus ya udah jadinya kan berhenti. Nah itu yang bikin harganya juga turun, memang marketnya nggak mendukung mau gimana pun. Kalau aku bilang sekarang nih kayak kolam nih, airnya tuh lagi tipis, jadi susah mau bergerak kemana-mananya, emang ya lagi susah nih. Ada yang bilang susah cash, iya emang berasa gak kayak dana atau likuiditas di market itu sangat tipis. Ada yang bilang tuh katanya dananya kemakan kripto sama robot trading, bener gak sih kayak gitu? Kalau menurut Omen setuju gak kayak gitu? Market kita nih tipis banget ya, likuiditas paling sehari 6-7, sedangkan dulu kita bisa main berbagai macam saham, gebuk sana gebuk sini. Sekarang satu aja kadang tipis banget gitu, naiknya tipis. Bener gak sih likuiditasnya pada habis karena kena gebuk kripto sama robot trading? Kalau saya lihat mungkin enggak ya. Mungkin kalau
habis gara-gara robot trading sih mungkin nggak. Ada nggak? Ya pasti ada lah, pasti ada. Cuman mungkin nggak terlalu gede. Tapi yang mau kita ketahui adalah kan begini. Sekarang ini kan di Indonesia ada pasar saham ya, bursa saham kita ya lokal. Kemudian ada US market ya, atau pasar saham yang di luar negeri seperti itu. Ada stok, ada forex komoditas sama ada kripto. Nah dengan adanya beberapa pilihan ini, otomatis ketika memang dirasa marketnya ini di IHSG nggak ada volatilitas ya, otomatis orang-orang ada dong yang pindah ke sana. Nah ini yang mempengaruhi, pasti ada dong yang pindah ke sana. Kalau misalnya begini, saya kemarin juga lihat beberapa teman yang punya dana gede pun akhirnya mengalihkan ke XAU ya, gold ya, trading gold, karena goldnya kan memang volatile banget. Nah kalau memang di market kita ini nggak ada volatilitas, nggak bisa dicopetin, nggak bisa make money di sana ya, mau nggak mau orang yang punya kemampuan dan orang yang tahu dengan ada pasar yang lain yang lebih menarik, orang pasti pindah dong, pasti switch kan, seperti itu kan. Nah itu yang mungkin jadi seperti efek bola salju. Jadi ya kita ini semakin lama semakin kecil likuiditasnya, gara-gara ya kita harus ngerti juga bahwa banyak sekali teman-teman trader yang udah nggak aktif lagi di market kita ya. Saya tanya ke beberapa sekuritas juga sama, katanya SID yang nggak aktif semakin banyak kan, seperti itu. Nah ini kan juga salah satu problem ya, salah satu problem. Makanya tadi Cerita juga bilang kan, seperti Imas rasanya ini nggak ada akunnya tiba-tiba naik. Nah ini memang seperti mereka bermain sendiri kan, seperti itu ya. Imas kan kita lihat ya, pokoknya saya kemarin juga pakai Imas sebagai ATM harian. Saya memperhatikan polanya. Setiap kali merah saya beli, closing pasti hijau, hijau jual. Nanti besok lagi begitu, merah beli, hijau jual, sampai akhirnya kan polanya berubah, selesai kan. Nah itu yang berbahaya kan.